Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Lutfia dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Makassar, NIM 105381101720, kelas SOS 2A nomor absen 18. Jadi saya akan memaparkan tentang biografis dan pokok-pokok pikiran Karl Marx dalam sosiologi. Yang pertama, saya akan membahas tentang sketsa singkat biografis Karl Marx. Karl Marx yang lahir pada 5 Mei 1818 di Trier, Tenggara, Jerman dan wafat pada 14 Maret 1883 di London. Ia berasal dari keluarga kelas menengah dan menikahi Jenny yang berasal dari keluarga kelas atas. Marx menjadi seorang radikal sejak memasuki dunia perkuliahan pada tahun 1835. Ia pun banyak mengeluarkan karya-karyanya bersama Engels sejak tahun 1845. Pada masanya, Marx mengusulkan sekolah pabrik yang diharapkan bisa menyejahterakan kaum anak dan remaja buruh. Sejak memasuki dunia kampus, Marx mulai menonjolkan sikap rebelnya. Oktober 1835, Marx memulai sekolahnya di Universitas Bonn, Jerman. Akan tetapi Marx pindah ke sekolah lain, yakni Universitas Berlin jurusan Ilmu Filsafat dan Hukum, karena sering mabuk-mabukan dan memberontak di kampus lamanya. Disinilah Marx dikenalkan dengan ilmu filsafat dari G.W.F. Hegel, seorang guru besar dari Berlin. Meski awalnya tak terpikat dengan teori Hegel, Marx banyak terlibat dengan kelompok pemuda Hegelian yang adalah kumpulan mahasiswa radikal. Mereka biasanya mengkritik kemapanan politik dan agama lain di kala itu. Karya-karya Karl Marx selama hidupnya. Setelah menikah dengan Jenny, mereka pindah ke Paris. Di kota ini, Marx bertemu dengan Friedrich Engels, seorang penulis yang kemudian menjadi rekan dan sahabatnya. Keduanya banyak mengeluarkan karya bersama. Karya pertama mereka adalah buku The Holy Family atau Keluarga Suci pada tahun 1845. Tak cuma satu buku ini saja, Marx dan Engels pun banyak karya yang lain. Jadi karyanya juga ada prinsip-prinsip komunisme pada tahun 1847, upah harga dan laba pada tahun 1865, masalah perumahan 1872, kapital 1, kapital 2 dan kapital 3 pada tahun 1867 sampai dengan 1894. Marx ingin menekankan pendidikan pada anak dan remaja buruh agar bisa berkembang menjadi individu yang bisa melakukan perubahan sosial di sekitarnya. Marx lebih mendukung adanya kombinasi pendidikan dan kerja dibanding sistem pendidikan yang mengharuskan anak-anak belajar seharian penuh. Menurutnya, dengan sistem kerja dan sekolah waktu ini, anak dan remaja buruh bisa berpraktik secara langsung dan jadi tahu apa yang menjadi penyebab kesalahan mereka di sistem produksi, serta bisa menjadi individu yang mau melakukan perubahan demi kaumnya. Yang kedua, saya akan membahas tentang metode dialektika Marx. Materialisme dialektis adalah sebuah filsafat ilmu dan alam yang didasarkan pada tulisan-tulisan Karl Marx dan Friedrich Engels. Materialisme dialektis mengadaptasi dialektika Hegel terhadap materialisme tradisional yang menyelidiki hubungan antar subjek di dunia di dalam lingkungan yang dinamis dan evolusioner. Sementara materialisme metafisis menyelidiki dunia di dalam lingkungan yang statis dan terisolasi. Materialisme dialektis meyakini keberadaan perubahan di dunia dan kemunculan sifat-sifat baru di setiap tahap perkembangan, seperti yang dikatakan oleh Z.A. Jordan. Marx mengatakan bahwasanya perkembangan sejarah manusia tunduk kepada sifat materialisme dialektik. Hal ini didasarkan bahwa kelas-kelas sosial lah yang menentukan struktur dan perkembangan sejarah. Kelas sosial yang ada bukanlah suatu kebetulan, melainkan upaya yang dibentuk oleh manusia untuk memperbaiki kehidupan dengan mengadakan pembagian kerja. Prinsip dasar dari teori ini adalah bukan kesadaran manusia yang membentuk keadaan sosial, tetapi sebaliknya.
keadaan sosial lah yang membentuk kesadaran manusia. Marx sendiri yakin bahwa untuk memahami sejarah dan arah perubahan tersebut tidak perlu memperhatikan pikiran manusia, tetapi bagaimana dia kerja. Maka dari itu, dengan cara melihat manusia itu kerja dapat menentukan cara manusia itu berpikir. Yang keempat, saya akan membahas tentang gagasan Marx dalam komoditas, eksploitasi, konflik kelas, dan agama. Yang pertama, komoditas. Komoditas oleh Karl Marx dimaknai sebagai barang yang bisa diperjualbelikan. Di dalam pengertian ini, Marx memberinya makna sebagai apapun yang diproduksi dan untuk diperjualbelikan itu merupakan komoditas. Tidak nilai guna yang murni dihasilkan, namun hanya nilai jual yang diperjualkan, bukan digunakan. Maka dari itu, menurut Marx, perlu dilakukan komodifikasi, yaitu proses memberikan nilai ekonomis menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Karena jika berada di pasar, maka komoditas tidak hanya penting dan berguna, tetapi juga berdaya jual. Yang kedua, eksploitasi. Bagi Marx, eksploitasi lebih dari sekedar distribusi kesejahteraan dan kekuasaan yang tidak seimbang. Eksploitasi sejatinya merupakan suatu bagian penting dari ekonomi kapitalis, yang mana di dalam kapitalisme eksploitasi dilakukan oleh sistem ekonomi yang impersonal dan objektif. Yang ketiga, konflik antar kelas. Konflik antar kelas inilah yang kemudian melahirkan perubahan dalam masyarakat. Menurut Marx pula, suatu saat kaum proletar akan memenangkan perjuangan kelas ini, yang kemudian akan melahirkan masyarakat tanpa kelas. Yang keempat, agama. Marx percaya bahwa agama memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat yang mirip dengan fungsi opium terhadap orang sakit atau cedera. Ia mengurangi rasa sakit dan memberi ilusi yang menyenangkan kepada si sakit. Yang terakhir atau yang kelima, saya akan membahas tentang kritik terhadap gagasan-gagasan Marx. Ideologi komunis pada dasarnya dibangun di atas konsep dialektika materialis Karl Marx serta kolaborasi ide pokok Engels. Secara garis besar, konsep dialektika Marx telah menanamkan doktrin bahwa seluruh kondisi lembaga politik dan kehidupan sosial merupakan hasil dari sejarah dan buatan maupun cipta daya manusia, meliputi keluarga, negara, bahkan agama atau kepercayaan. Alhasil, fungsi dari institusi lembaga tersebut berganti mengikuti perubahan pola dan perkembangan masyarakat. Adapun slogan dari setiap orang sesuai kemampuan, bagi setiap orang sesuai kebutuhan, adalah sebuah kehampaan semata. Konsep tersebut secara jelas menafikan kehadiran Tuhan sebagai faktor penentu serta ditolak dan diganti dengan doktrin diktator pemimpin tunggal. Jika dipikirkan kembali bahwasanya setiap orang yang mengikuti ideologi komunis pasti akan menjadi ateis atau tidak percaya Tuhan. Konsekuensinya akan membuat mereka menjadi anti Tuhan, anti agama, bahkan cenderung bersikap agresif terhadap kelompok agama. Berdasarkan fakta historis dan dampak negatif, maka ideologi komunis tidak cocok jika dianut dan diterapkan di Indonesia. Bahkan menentang Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karakteristiknya yaitu orientasi tauhid dalam melihat Tuhan, manusia, alam, dan akhirat. Secara keseluruhan dibingkai oleh aturan syariah yang mengarahkan hubungan antara hal-hal tersebut dan nantinya akan menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersyaratkan dengan menyertakan pertanggungjawaban terhadap Tuhan dalam konsepsinya. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kalian yang ingin melanjutkan jenjang dunia perkuliahan, jangan lupa mendaftar di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pendaftarnya masih dibuka loh, dengan cara klik https://pmb.unismu.s.id. nanti saya akan taruh di deskripsi di bawah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.